Pernah kepikiran gak sih, apa itu sebuah kata? Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata buat para pemikir Arab klasik, pertanyaan ini jadi pemicu perdebatan filosofis yang rumit banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas perdebatan seru tentang gimana sebuah ucapan itu didefinisikan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Dalam bahasa Arab, ucapan yang punya makna itu disebut kalam. Tapi yang bikin kaget itu asal-usul katanya. Kata ini tuh akarnya dari kalm yang artinya luka. Beneran, luka. Jadi, kenapa kok bisa ucapan disamain sama luka? Ini bukan asal-asalan loh. Para pemikir zaman dulu sadar betul kalau ucapan itu punya kekuatan buat meninggalkan jejak, persis kayak luka. Kata-kata itu bisa nyentuh, bisa ngubah, dan bahkan bisa, melukai hati orang yang mendengarnya. Dalam banget kan? Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep ucapan yang melukai tadi. Terus kita bandingin definisi dari dua aliran pemikiran yang beda banget. Lanjut, kita bedah 3 jenis kata dasar. Dan terakhir, kita cari tahu kenapa sih perdebatan kayak gini tuh penting banget. Oke, kita masuk bagian pertama, ucapan yang melukai. Kita dalemin dulu nih filosofi di baliknya. Gimana ucapan itu dianggap punya power buat mempengaruhi atau menyentuh hati seseorang. Ada satu kutipan klasik yang ngena banget. Luka karena ucapan lebih berat daripada luka karena anak panah. Ini nunjukin kalau dalam tradisi ini, kata-kata itu bukan cuma getaran suara biasa. Mereka itu kekuatan yang bisa membangun atau sebaliknya menghancurkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih teknis nih. Bagian kedua, definisi menurut ahli usul. Mereka ini para teolog dan ahli hukum Islam. Jadi, buat mereka, presisi dan aturan itu nomor 1. Coba deh lihat, definisi mereka itu spesifik banget. Biar bisa disebut kalam, sebuah ucapan harus lolos semua syarat ini. Harus tersusun dari huruf, harus bisa didengar, jadi bukan tulisan ya. Terus, harus jelas dan bisa dibedain, bukan seorang asal. Pastinya, harus punya makna yang disepakati. Nah yang unik nih, harus diucapin sama satu orang. Jadi kalau kita ngobrol saut-sautan, itu nggak dihitung sebagai satu kalam. Detail banget kan? Tapi tunggu dulu, ada yang aneh nih. Aturan pertama tadi, kalau ucapan harus tersusun dari huruf-huruf, langsung bikin orang bertanya. Gimana dong nasibnya kata-kata perintah dalam bahasa Arab yang kelihatannya cuma satu huruf? Contohnya ini nih, kata qi, yang artinya jagalah, atau peliharalah. Dua-duanya kan jelas ucapan yang punya makna, tapi kelihatannya cuma satu huruf. Loh berarti definisi para ahli usul tadi salah dong? Eits, ternyata enggak. Jawaban mereka ini cerdas banget. Mereka bilang kata kayak ki itu aslinya tuh dari 2 huruf, qaf dan ya. Huruf ya-nya emang ngumpet aja pas jadi kata perintah, tapi nanti muncul lagi di bentuk kata yang lain. Jadi secara asal-usul linguistik, syarat tersusun dari huruf-huruf itu tetap terpenuhi. Gila, kepikiran aja ya sampai segitunya. Oke, lanjut ke bagian 3, pendekatan dari ahli nahu. Nah, kalau para teolog tadi kaku dan teknis banget, para ahli tata bahasa ini beda. Mereka lebih fokus ke fungsi dan makna praktisnya. Bedanya di sini nih, gampangnya gini. Ahli usul itu nanyanya ini sah nggak secara aturan. Kalau ahli nahu nanyanya ini nyambung nggak, bisa dipahami nggak. Fokusnya geser total kan, dari validitas teknis ke kelengkapan makna. Dan inilah definisi versi mereka. Jauh lebih simpel dan intuitif. Buat para ahli tata bahasa, kalam itu ya susunan kata yang maknanya udah komplit, udah enak buat berhenti. Kita dengar langsung, oh paham. Contohnya kayak, Zaid berdiri, titik, jelas, satu pikiran yang utuh. Oke, sekarang kita bedah batu batanya nih. Bagian keempat, 3 jenis kata. Para ahli tata bahasa ini punya klasifikasi yang elegan dan rapi banget untuk semua jenis kata. Dan kerennya mereka nemuin kalau setiap kata dalam bahasa Arab tanpa terkecuali ya, itu bisa dimasukin ke 3 kategori doang. Cuma 3, rapi dan efisien banget. Coba lihat tabel ini deh, ini intinya. Pertama, ada isim atau kata benda. Dia punya makna sendiri, tapi nggak terikat waktu. Kedua, fi'il atau kata kerja. Nah, ini punya makna sendiri plus terikat sama waktu. Dan yang terakhir, harf atau partikel. Dia ini nggak punya makna kalau berdiri sendiri, baru ada gunanya kalau nempel sama kata lain. Penamaannya juga ada filosofinya loh.
Isim itu dari kata yang artinya tinggi atau tanda, karena dia kan jadi tanda atau inti dari sesuatu. Kalau fiil, ya gampang, karena artinya memang perbuatan. Nah, harf disebut tepi karena posisinya ya di pinggiran kalimat, tugasnya nyambung-nyambungin aja. Oke, bagian terakhir. Mungkin setelah dengerin semua detail teknis ini, kalian bertanya-tanya, terus kenapa? Emangnya penting banget ya ini semua? Jawabannya penting banget karena taruhannya tinggi. Bayangin aja, di bidang kayak hukum Islam dan teologi, salah mendefinisikan satu kata atau satu kalimat aja, itu bisa mengubah hukum soal pernikahan, sah atau enggaknya sumpah, bahkan bisa mengubah penafsiran ayat suci. Jadi presisi di sini bukan buat gaya-gayaan akademis, tapi benar-benar ada konsekuensi di dunia nyata. Nah, ini semua membawa kita ke satu pemikiran penutup. Perjalanan kita ngulik definisi kata hari ini nunjukin betapa rumitnya bahasa. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Kalau buat mendefinisikan satu batu bata terkecil dari bahasa aja perdebatannya bisa sedalam ini, gimana caranya kita mulai mendefinisikan makna itu sendiri? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.